Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya. Ibu harap kalian masih semangat untuk Belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Aldo, sebelah sana. Mari kita berdoa membaca. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu apa yang kami akan belajar dari Tuhan dari kekuatan kepada tubuh kami dan dia kecintaan kepada Tuhan. Nah, ini doa anakmu melalui bantuan Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Aldo. Silakan duduk kembali. Baik, pelajaran kita minggu lalu masih ada yang ingat tentang Kemampuan terbatas. tentang Kemampuan terbatas. Ya, kemampuanku terbatas. Ya, ini pertemuan kita yang kedua. Kedua. Minggu lalu sudah kita belajar tentang kemampuanku terbatas. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Baik. Di sini Bu ada kesepakatan kelas. Coba kamu perhatikan kesepakatan kelas. Coba kita baca bersama-sama. Kalau ada yang mau kita ganti atau saran atau kritik boleh kita utarakan di sini ya. Oke, silakan baca bersama-sama. Saling menghormati baik kepada guru maupun sesama siswa dan tidak akan mengganggu selama pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas. Saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam belajar. Dilarang menggunakan ponsel atau gadget lainnya selama pembelajaran, kecuali jika diperbolehkan oleh guru. Baik, ada yang mau diganti? Tidak. Ya, kita sepakat? Sepakat, Bu. Oke, baik. Maka selama pembelajaran kita lakukanlah kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan diri serta memahami cara menyikapinya secara bertanggung jawab sesuai pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan dapat menghargai kelemahan sesama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu bisa mengetahui keterbatasan apa yang ada dalam dirimu serta menyikapinya secara bertanggung jawab sesuai dengan pesan kitab suci, sehingga kamu dapat menghargai kelemahan sesama. Dengan kita dapat menghargai kelemahan diri kita dan kelemahan sesama, maka tidak ada yang namanya lagi bullying. Iya, bullying. Ya, itu dia. Jadi tidak ada lagi. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti punya kelemahan atau keterbatasan. Oke. Pertanyaan pemantik. Apakah kamu mengenal artis Ucok Baba? Kenal ya. Apa keterbatasan yang dimilikinya? Pendek. Ya kan, pendeknya di atas rata-rata, di bawah rata-rata ya. Kemudian, bagaimana sikapnya terhadap keterbatasan yang dimilikinya? Bagaimana sikapnya? Tidak berputus asa. Oke, bagus. Putri, apa lagi? Makanya dia bisa menjadi sukses seperti itu. Kira-kira apa? Sikap apa yang dimilikinya? Tidak berputus asa. Bro, apa lagi? Apa? Apa tadi kamu bilang? Jangan bisik-bisik, nggak kedengaran. Apa nak? Bekerja keras, Bu. Bekerja keras. Oke, apa lagi kira-kira? Apa kira-kira bagaimana sikapnya terhadap keterbatasan yang dimilikinya? Tidak putus asa, bekerja keras, apa lagi? Percaya diri. Oke, bagus. Itulah salah satu mungkin sikap yang dimiliki oleh Ucok Baba. Makanya walaupun dia punya keterbatasan pendek di bawah rata-rata ya, tetap bisa menjadi orang yang sukses. Karena apa? Punya sikap-sikap yang seperti kalian sebutkan tadi, ya kan? Maka dia bisa mengubah keterbatasan tadi menjadi kekuatan. Ya, oke. Tak seorang manusia pun sempurna, tak seorang manusia pun hebat dalam segala hal. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti punya kelebihan
kelebihan dan kekurangan, termasuk kamu, ya. Kemudian, tetapi tidak semua orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam dirinya hidupnya terpuruk. Sebaliknya, banyak yang bisa sukses melebihi orang yang normal. Iya, betul ya? Iya, betul. Banyak nggak? Banyak. Banyak orang yang punya keterbatasan justru bisa lebih sukses dibandingkan orang yang normal. Jadi apa sikap apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa menjadi orang sukses di dalam keterbatasannya? Maka itulah yang akan kita dalami dalam pelajaran kita pada hari ini. Baik. Keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Keterbatasan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya menetap. Contoh keterbatasan yang sifatnya tetap ialah kematian. Kalau kematian itu tetap, artinya semua orang wajib mati. Tidak ada yang hidup selamanya di dunia ini, iya kan? Seluruhnya pasti akan kembali ke pencipta, ya kan? Atau yang sering kita sebut dengan kematian. Macam-macam keterbatasan manusia. Pertama, keterbatasan fisik atau jasmania. Contohnya tadi ya seperti Ucok Baba ya. Badannya pendek, cacat dan sebagainya. Kemudian keterbatasan psikis. Contohnya apa? Pemalu, kurang terbuka. Pemalu ini ternyata keterbatasan, ya. Misalnya minder, ya kan? Atau kurang terbuka terhadap orang lain, kurang berani mencoba dan sebagainya. Itu juga termasuk keterbatasan. Kemudian keterbatasan dalam hal kemampuan. Contoh, kurang cerdas dalam menguasai pelajaran tertentu, tidak menyukai pelajaran sosial dan sebagainya. Baik, inilah dia tadi macam-macam keterbatasan manusia. Baik, di sini ada video tentang orang yang memiliki keterbatasan namun mampu menjadi orang sukses. Namanya Nick Vujicic. Nanti kamu lihat dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa sukses dan bisa melakukan aktivitasnya seperti orang normal lainnya. Baik, kita akan tampilkan videonya. Baik, kamu perhatikan gambarnya, videonya. Ini dia si Nick Vujicic. Coba kamu perhatikan. Dia tidak punya tangan, kakinya pun seperti tapi bisa berenang. Coba kamu perhatikan dan analisis gambar ini. Kira-kira video ini, kira-kira apa yang membuat dia bisa bertahan sampai hingga akhirnya sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pakai kaki, ini ada kakinya tapi hanya seperti itulah bentuknya. Dia hanya mengandalkan kursi roda. Jadi pembicara dia di banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jika Tuhan saja bisa memakai seseorang yang tanpa lengan dan tanpa kaki, apalagi kamu yang sempurna, punya tangan, punya kaki, ya kan? Tentang si Vujicic, ya, Vujicic. Jadi dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi tadi bisa berenang ya. Ada juga dia lagi bersisir, lagi ngangkat telepon, memasak. Dia memasak pakai apa? Tangannya yang kakinya yang sisa yang sedikit tadi. Ada kan sisa sedikit? Ada, Bu. Pakai kakinya. Dia mencukur pakai kakinya. Jadi dia berdayakan apa yang ada dalam dirinya. Maka yang cacat saja bisa seperti itu, apalagi lagi kita yang sempurna, ya kan?
Baik, dari cerita tadi kita akan mengaitkan dengan kitab suci. Silakan baca kitab sucinya dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Nanti dibaca bergantian, perempuan satu-satu ayat ya. Ayat ganjil perempuan dan ayat genap laki-laki. Berarti laki-laki yang pertama ya. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Berarti laki-laki pertama membaca, baru perempuan. Ayat 4 sampai 8. Silakan dibaca. Laki-laki yang pertama. Silakan baca. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandunganmu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Baik. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kira-kira apa keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia? Tidak pandai bicara. Tidak pandai bicara. Bagus. Apa lagi? Ada lagi? Kira-kira yang dimiliki si Yeremia, apa keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki Yeremia? Tidak pandai bicara. Apa lagi? Maksudnya tidak pandai berbicara mungkin di depan umum, ya kan? Atau ya di depan orang banyak. Ada lagi? Habis? Baik. Yang kedua, bagaimana sikap Allah terhadap tokoh tersebut? Bagaimana sikap Allah terhadap tokoh tersebut? Yeremia semangat. Memberi semangat Yeremia kepada Yeremia. Dengan cara apa? Apa rupanya yang disampaikan oleh Tuhan? Jangan katakan aku ini masih muda. Jangan katakan aku ini masih muda, ya kan? Tetapi aku akan menyertai kamu tadi, ya kan? Walaupun si Yeremia tidak bisa bicara, tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan memberikan semangat. Dengan cara apa tadi? Ya, menyertai Yeremia. Oke, berikutnya. Pesan apa yang bisa kalian petik dari kisah tokoh tersebut? Apa pesannya? Kira-kira? Percaya? Percaya diri. Oke, apa lagi? Kira-kira apa yang mau disampaikan dari pesan kitab suci itu? Tadi si Yeremia lu percaya diri. Oke, apa lagi? Tentang si Yeremia ini. Pantang menyerah. Oke, apa lagi? Apa? Percaya akan Yesus. Ya, betul. Percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam situasi apapun. Oke. Baik. Ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi, ia pun bukan orang yang hebat atau sempurna. Ia merasa masih sangat muda. Waktu itu usianya sekitar 18 tahun. Ia harus mengajak bangsa Yehuda bertobat karena banyak yang menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan. Ia juga harus melawan ajaran nabi-nabi palsu. Ketika ia dipanggil, ia merasa belum pantas karena tidak pandai bicara dan masih sangat muda. Tetapi Allah menguatkan dia dan berjanji untuk menyertainya. Baik, dari kisah tokoh-tokoh kitab suci seperti di atas memberi pesan bahwa kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan rendah hati.
Kita diajar untuk tidak sombong seolah dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita justru dipanggil untuk berani mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal apapun yang kita lakukan dalam hidup. Termasuk apa? Sebagai pelajar. Termasuk? Iya, termasuk dalam hal belajar. Apalagi? Kira-kira yang kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam hal belajar, apalagi? Dalam kesusahan, betul. Apalagi? Dalam apa? Kesenangan. Kesenangan juga kita mengandalkan Tuhan. Oke, bagus. Dalam pengertian kita bersyukur. Apalagi? Kira-kira di saat kapan kita mengandalkan Tuhan? Saat berduka. Iya, kesusahan, berduka, kesenangan. Dalam saat belajar, apalagi? Satu lagi, sakit. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, kita lanjut. Baik. Di sini ada ice breaking. Supaya kita memulai pembelajaran kita berikutnya. Kita biasa ice breaking, kita berdiri dulu. Tepuk mantap ya. Sudah? Jadi nanti caranya sudah dengarkan. Nanti Ibu perhatikan ke depan. Jadi gini ya, senyum mantap. Dia ke kiri, ke kanan dulu. Mantap, sambil senyum ya. Sekali lagi. Mantap, berkali-kali. Mantap kan? Pertama ke kanan, ke kiri, baru ke depan. Oke, kita coba ya. Ayo. Senyum mantap. Mantap. Senyum sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap kan? Felix, ya semangat nah, ya. Temennya udah senyum-senyum semua. Ayo kita ulang ya, penuh semangat. Baik, bisa Felix? Oke, ayo kita laksanakan dengan penuh semangat. Sekali lagi. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Ini temannya berkali-kali. Mantap. Kan? Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke video tentang contoh desain hiasan dinding, nanti Ibu akan tampilkan video tentang berbagai macam hiasan, contoh-contoh hiasan dinding. Karena setelah ini kita akan melaksanakan proyek diskusi kalian untuk membuat hiasan di dinding. Jadi sebelum kita membuat hiasan dinding ini, nanti hiasan dinding ini berisi tentang moto ya, moto kalian dalam mengatasi keterbatasan. Misalnya contoh motonya, kelemahanku adalah kekuatanku. Contohnya begitu, kalimat begitu aja. Oke? Nanti jadi dalam diskusi ini kalian buatlah, karena kalian satu kelompok nanti ada 4 orang, maka buatlah 4 moto, ya, 4 moto dalam satu kelompok. Baik, Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Oke? Baik, silakan ambil kelompoknya, bergabung dalam kelompok. Silakan geser ini ke sana. Geser. Ini ke sana. Oke, kalian rapatkan. Rapat. Bisa geser sedikit lagi. Baik. Jadi nanti dalam kelompok kalian akan membahas apa? Moto. Carilah moto sebanyak 4, satu kelompok. Jadi nanti setiap moto itu kita buat dalam hiasan dinding. Contohnya tadi apa? Ibu kasih tadi contoh misalnya. Kekuatanku. Iya, baru kalian cari contoh yang lain
yang berkaitan dengan keterbatasan. Baik, kita akan tampilkan videonya. Ya, kamu perhatikan ini contoh-contoh hiasan dinding ya. Jadi nanti kamu boleh tiru yang mana yang menurut kamu gampang atau yang mana imajinasimu pun boleh. Ya, ini hanya contoh. Nah, ada berbentuk seperti ular-ular begini, ular bulu ya kan? Nah, ada bentuk pohon begini, atau yang mana? Yang menurut kalian lebih gampang? Nah, seperti ini ulat bulu. Nah, ada kereta-kereta seperti ini. Itu ada apa? Jadi terserah ya, boleh apa aja. Boleh mengikuti dari video, boleh imajinasi kamu sendiri. Kamu buat nanti semenarik mungkin dan sekreatif mungkin ya. Itu langsung aja lagi ya. Coba bentuk bunga. Nah, seperti ini. Banyak ya, banyak contoh yang bisa kalian lihat sebagai contoh inspirasimu. Atau sudah terbayang apa yang akan mau kalian buat? Boleh yang lebih simpel lagi. Baik, silakan kamu buat. Sudah ada ya, terpikir ya. Silakan dulu kamu buat motonya dulu. Kamu buat moto yang menurut kalian hanya 4 saja, sedikit, ya kan? Boleh kamu buat, diskusikan dalam kelompok moto apa yang akan kalian lakukan. Silakan berdiskusi. Ayo nak, berdiskusi moto apa yang kalian buat. Silakan tulis di lembar LKPD. Motor. Motonya dulu, moto. Seperti yang ibu katakan tadi, contohnya apa tadi? Iya. Keterbatasanku adalah kekuatanku. Atau apa lagi boleh. Coba silakan kamu diskusikan dengan kelompokmu. Ibu kasih waktunya 20 menit. Dan sekali nanti menghias ya. Silakan. Bentuk ulat ya, ulat bulu ya. Oke, ulat bulu. Kalau kamu kelompok 2 bentuk apa? Bentuk balon. Baik, yang dikerjakan dengan semenarik mungkin. Dan buat motonya sebagus mungkin, ya kan? Baik, ayo kerjakan. Sudah selesai motonya? Belum, Bu. Sudah berapa motonya? 2. Kalian sudah berapa? 4. Oh, cepat ya. Oke, bagus. Woi. Oke.
meninggal dong. Bisa dapat. Lemnya apa? Wait. Lalu ya. Gak usah lagi. Ini kami juga membuat. Kami membuat ya. Jalan. Gak usah masalah. Sudah selesai kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Baik, kita akan menampilkan nanti hasil presentasi dari kelompok 1. Dan kelompok 2 nanti memberikan komentar bagaimana hasil karya mereka. Siap? Siap, Bu. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan. Silakan ditunjukkan. Ya. Oke. Silakan, Kak. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan moto. Aku akan membacakan moto 1. Pertama, keterbatasanku tidak terbatas. Kedua, keterbatasanku hal kemampuanku. Ketiga, keterbatasanku membuatku percaya diri. Keempat, keterbatasanku membuatku berharga. Oke, baik. Demikianlah hasil presentasi mereka tentang motonya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Apakah sudah bagus atau apa? Silakan berikan tanggapan atau masukan. Bu, udah bagus, Bu. Dia angkat tangannya, jangan semua udah bagus, Bu. Silakan angkat tangannya. Ya, Ya, udah bagus, Bu. sudah bagus. Bagus, Bu. Sudah bagus. Bagus, Bu. Bagus semua sama jawabannya. Baik, dengan moto yang mereka buat semuanya sudah bagus. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 1. Baik, silakan kelompok berikutnya dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Oke. Jelaskan dulu itu gambar apa dan kamu bacakan motonya. Silakan. Ini gambar balon. Kami akan mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan moto. 1. Keterbatasanku tidak membuatku nyerah dalam hal apapun. 2. Keterbatasanku tidak menjadikan halangan bagiku. 3. Keterbatasanku menjadikanku kuat. 4. Keterbatasanku tidak membuat menjadi kelemahanku. Baik. Itu dia dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Mau menanggapi? Bagus, Bu. Sudah bagus. Sana? Dami tadi angkat tangan? Bagus, baik. Itulah dia hasil presentasi dalam bentuk balon. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, itu tadi dia moto yang sudah kalian lakukan atau sudah kalian buat dalam diskusi untuk berkaitan dengan keterbatasan. Jadi kalau ibu dengar tadi yang kalian buat itu, moto yang kalian lakukan itu, walaupun kita punya keterbatasan, kita tetap semangat. Selalu ada jalan bersama Tuhan, ya kan? Baik, nanti hasil hasil diskusi kalian ini kita akan tempel nanti di kelas kita ini ya. Moto-moto yang kalian buat ini akan kita tempel di kelas. Baik, sejauh ini ada yang bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Dari yang kita pelajari hari ini, apa yang mau kita simpulkan? Sama-sama kita membuat kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan kita dari pelajaran hari ini? Setiap orang mempunyai keterbatasan. Apa nak? Setiap orang mempunyai keterbatasan. Setiap orang memiliki keterbatasan. Baik. Setiap orang
memiliki keterbatasan. Apalagi? Baik, apalagi nak? Tadi setiap orang memiliki keterbatasan. Yang kedua apa? Ya, Keterbatasan tidak menjadi alam untuk sukses. keterbatasan Menjadi alam untuk sukses. tidak menjadi Walaupun memiliki keterbatasan tetapi tetap bersyukur. halangan untuk sukses. Oke, apalagi? Ya, Yati. Walaupun memiliki keterbatasan tetapi tetap bersyukur. Oh, walaupun memiliki keterbatasan, tetap bersyukur. Oke, apa lagi? Yang keempat. Yang keempat apa lagi? Tidak berputus asa. Apa? Tidak berputus asa. Tidak berputus asa dalam keterbatasan. Tidak berputus asa dalam keterbatasan. Oke, apa lagi? Apa lagi kesimpulannya? Keterbatasan menjadi kekuatan. Oh, keterbatasan bisa menjadi kekuatan. Oke. Keterbatasan dapat menjadi kekuatan. Oke. Kekuatan. Kekuatan. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Satu lagi. Apa lagi yang berkaitan dengan kitab suci tadi? Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus mengandalkan Tuhan. Oke, bagus. Walaupun kita memiliki keterbatasan, Lawan itu Bu. apa? Lawan. Itu. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus mengandalkan Tuhan. Oke, baik. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Setiap orang memiliki keterbatasan. Terus yang kedua, Keterbatasan tidak menjadi halangan untuk sukses. baik. Yang ketiga, Memiliki keterbatasan tetap bersyukur. empat, Tidak berputus asa dalam keterbatasan. lima, Keterbatasan dapat menjadi kekuatan. enam. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita harus mengandalkan Tuhan. Baik, inilah kesimpulan kita berdasarkan yang kita pelajari tadi, ya kan? Tentang keterbatasan yang ada dalam diri kita. Oke. Baik, manfaat mengetahui keterbatasan. Jadi setelah kita simpulkan tadi, Ibu akan memberikan penguatan apa itu manfaat dari mengetahui keterbatasan atau kekuranganmu. Jadi yang pertama, membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, bahwa diriku bukan makhluk yang sempurna. Kemudian membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan. Yang ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, ya kan? Karena kita udah tahu tadi keterbatasan kita, ya kan? Yang keempat, membuat kita berfokus pada kekuatan kita. Itu dia. Baik, sikap negatif yang akan terjadi yang tidak perlu kita lakukan. Apa itu? Menutupi kekurangan lalu bertindak munafik. Contoh, ada orang yang sesungguhnya keluarganya pas-pasan, tetapi supaya diterima oleh teman-temannya sering bercerita atau berpenampilan seolah-olah berasal dari orang kaya. Ada nggak orang begitu? Ada. Banyak, ya kan? Maka itu adalah sikap negatif, tidak untuk ditiru, ya. Yang kedua, tidak puas terhadap diri sendiri, lebih ingin menjadi seperti orang lain. Ada? Banyak. Kalau sikap
berarti tandanya tidak bersyukur. Bersyukur. Yang ketiga, minder dan mengurung diri karena merasa diri paling hina, paling sial di dunia ini. Ada? Ada, banyak ya. Yang keempat, menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Ada? Ya. Ini sikap-sikap yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka sikap seperti ini tidak perlu ditiru. Jadi mulai ke depan, kamu sudah mengenali dirimu, keterbatasanmu apa-apa saja, maka kita mulailah memperbaiki diri. Baik, sikap positif yang harus kita lakukan dan kita contoh, ya kan? Yang pertama, menerima dan menyadari tanpa harus menutup-nutupi. Jadi apapun keterbatasanmu, ya kamu terima dan bersyukur. Karena ingat selalu bahwa pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua memiliki keterbatasan. Tidak hanya diriku, orang lain pun memiliki keterbatasan. Jadi mulai hari ini, mulailah percaya diri. Ya. Yang kedua, memberi perhatian secara khusus kepada kelemahan dan diwaspadai sehingga tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Contohnya, kalau tahu bahwa kita usil, kita harus berlatih menahan diri agar tidak usil. Contohnya misalnya, kita sering mengejek teman, ya kan, atau membuli teman. Maka mulai hari ini karena kita udah tahu bahwa bukan teman kita aja memiliki keterbatasan, ternyata kita juga. Maka mulailah kita mengontrol diri untuk tidak membuli orang lain. Karena saya pun memiliki keterbatasan. Yang C, menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Contohnya, kalau merasa orang kurang mampu secara ekonomi, maka kita berusaha belajar sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan beasiswa dan dapat membanggakan orang tua. Ya, ini yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar, ya kan? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kamu dapat menerima segala keterbatasan yang ada dalam dirimu? Ya. Baik. Apakah kamu akan tetap percaya diri dengan keterbatasan yang kamu miliki? Ya. Betul. Oke. Apakah kamu akan selalu menghargai dan menghormati orang lain apapun kondisinya? Iya, baik. Jadi itulah yang akan kita lakukan ke depannya, ya kan? Baik, tugasnya untuk minggu depan berkaitan dengan judul kita minggu depan adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Maka tugasnya tuliskan apa saja peran keluarga bagi perkembanganmu. Tuliskan ya. Tuliskan apa saja peran keluarga bagi perkembanganmu. Baik. Jadi dari seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanya, Nak? Tidak, Bu. Ada? Iya. Semua paham? Paham. Paham. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, doa penutup. Kita tutup dengan doa penutup. Siapa yang bersedia? Baik, silakan maju, Nak. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kini kami akan pulang. Berkatilah kami di jalan agar kami bisa sampai ke rumah kami dengan selamat ya Tuhan. Dan berilah kami keselamatan agar bisa melalui hari-hari yang esok akan datang Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Samuel, silakan duduk. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu dan kamu juga dapat melaksanakan aktivitasmu selanjutnya dengan penuh rasa syukur dan rasa percaya diri. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.